Sama seorang ustadz, banyak ustadz yang mengatakan kencing Muhammad diminum. Ya, kalau mempercayai omongan sampean kamu ya Bang ya. Ya ada yang benar, ada yang enggak Bang gitu loh. Oke, Kalau masalah kencing Nabi diminum itu benar atau tidak? kalau kalau di agama saya, kepercayaan saya enggak Baik, ada gitu loh Bang. baik. Saya akan kutip seorang Habib besar di Indonesia, Habib yang sangat dihormati di Indonesia. Perhatikan ini. Ya. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata ini perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci. No. Oke, ketika saya katakan ada pengikut Muhammad yang meminum kencing Muhammad, apakah saya memfitnah? Enggak memfitnah. Tidak memfitnah. Ya. Itu baru kencing. Belum keringat Nabi wangi seperti 1000 taman bunga. Pernah dengar bahwa keringat Muhammad itu wangi? Ya, percaya wangi Bang. Iya, buat rebutan keringat Muhammad. Ludah Muhammad buat rebutan. Bekas air wudhunya tidak tersisa. Jadi yang mau saya tanyakan kepada Anda nih Bang Bayu, Muhammad itu sekalipun dia hanya manusia, dia itu dikultuskan oleh umat Islam. Ya. Orang Kristen saja tidak ada yang minum air kencing Yesus, nggak ada. Nggak ada pengikut Yesus yang rebutan keringat Yesus, nggak ada. Nggak ada pengikut Yesus yang sampai bekas cuci kaki, cuci tangan Yesus direbutin buat diminum, nggak ada. Makanya Bang. orang Islam lebih mempertuhan Muhammad ketimbang orang Kristen mempertuhan Yesus. Tuh. Kalau gini Bang, kalau masalah kencing yang diminum itu beda aliran itu Bang. Gitu, beda aliran. Islam itu ada Salafi, ada banyak kalau Islam. Kalau barusan itu yang dibahas itu sama saya beda aliran itu. Baik. Itu. Bang. Masalahnya begini, di dalam Al-Quran saya baca nggak ada Salafi, nggak ada Hanafi. Nggak ada. Nah ya kan? Nggak ada. Tapi beda aliran itu. Sama seperti yang memuja kuburan, kan ada yang Islam yang baik. Sekarang saya tanya kepada diri Anda sendiri. Anda sholat tentu kan? Pasti. Oke. Apakah Anda memanggil Muhammad? Anda bersolawat nggak? Anda bersolawat? Oh iya. Oke. Oh iya pasti. Waktu bersolawat bagaimana? Waktu bersolawat? Ya Rasulullah, begitu nggak? Oh bukan, itu bukan solawat dalam sholat, bukan kayak gitu. Oke. Ketika Anda melakukan ritual-ritual keagamaan, ada nggak kata-kata ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada itu Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Ya baik, saya hafal itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan atas Muhammad dan keluarganya, gitu kan? Oke. Coba di dalam doa tahiyat awal atau tahiyat akhir, ada nggak kata-kata begini? Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu, ada nggak? Ada. Ya. Apa artinya assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu? Assalamualaikum ya nabiyyu. Sejahtera untuk keluarga Nabi Muhammad. Bukan. Assalamualaikum
ya ayyuhan nabiyyu, salam sejahtera kepada engkau wahai nabi. Ya. Nah, ketika Anda mengucapkan salam sejahtera kepada engkau wahai nabi, Anda sedang berbicara dengan siapa? Sama Allah itu kalau sholat. Jadi Anda berbicara kepada Allah, salam sejahtera kepada engkau wahai nabi gitu. Ternyata Allah, ternyata nabi. Bagaimana ini Anda ini? Soalnya gini Ustaz, gini itu Bang. Saya kan nggak seperti Abang, tahu Injil, tahu Al-Quran kan sudah dipelajari semua. Nah, kayak saya kan ya cuma mengerti agama Islam, nggak mempelajari gitu-gitu gitu loh Bang. Makanya saya pernah mengeluarkan statement begini. Alasan seseorang masih Islam itu adalah karena dia tidak memahami agama Islam. Makasih Pak Agus Ibrahim. Jadi sekali lagi saya katakan Bang, kenapa orang itu Islam? Kenapa kok bisa dia itu masih Islam? Karena dia nggak ngerti apa itu Islam. Seandainya dia mengerti apa itu Islam, maka dia tidak akan percaya lagi terhadap agama Islam. Nah. Ya, seperti itu kan Anda masalah keyakinan itu. Iya, saya tahu Anda meyakini Islam, Anda percaya bahwa Islam kebenaran karena statement Anda barusan, karena Anda tidak terlalu memahami agama Islam itu apa. Begitu, Bang. Seandainya Anda menghabiskan waktu 1 malam saja, sungguh-sungguh mau menggali apa itu agama Islam, maka besok paginya Anda akan mengumpulkan kitab-kitab itu lalu menjualnya ke tukang loak. Nggak percaya. Kalau di Islam kan gini Bang, kalau di Islam kan percaya Yesus itu ada, tapi kalau di Islam kan Yesus itu kan Nabi Isa. Kan gitu. Tapi kenapa disuruh beriman nggak kepada Injil? Nah, kenapa di Samean ini kok nggak percaya kalau setelah Nabi Isa itu ada Nabi Muhammad? Kan tertera di kitab Injil itu. Baik. Penjelasannya gimana itu Bang? Baik, saya jawab. Ini pertanyaan bagus nih. Kami orang Islam percaya kepada Isa atau Yesus. Kenapa kalian tidak percaya kepada Nabi kami? Nah, pertanyaan bagus. Bukankah tertulis di dalam Injil dan Taurat kalian tentang Nabi kami? Gini Bang, setelah saya baca Injil, setelah saya baca Taurat, saya baca bolak-balik dari halaman ke halaman. Tidak ada ditemukan nubuatan akan datangnya seorang Nabi bernama Muhammad. Nggak ada. Itu adalah karang-karangan dari orang Islam sendiri. Ada ayat di dalam Al-Quran bilang begini. Sesungguhnya mereka akan mendapati namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Dicek di dalam Taurat, dicek dalam Injil, nggak ada. Bahkan Anda tahu ada riwayat di mana sahabat Muhammad yang bernama Umar ibnu Khattab, dia pernah kedapatan membawa lembaran-lembaran Taurat. Tahu apa reaksi Muhammad? Tahu nggak apa reaksi Muhammad? Marah dia. Muhammad marah. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan bahwa nama Muhammad tertulis di dalamnya. Tetapi ketika sahabatnya membawa lembaran yang konon katanya namanya tertulis di sana, Muhammad malah marah. Ternyata selidikunya selidik, memang tidak ada nama dia tertulis di situ, Bang. Itu sama seperti pengakuan Lia Eden, pengakuan Ahmad Musadek bahwa namanya tertulis di dalam Quran. Ya kagak
ada. Jadi makanya saya bilang Bang, betapa malang nasib umat muslim yang percaya bahwa nama Muhammad tertulis dalam Taurat dan Injil. Ternyata nggak pernah ada. Jadi udah kena prank Bang, kena prank sama Muhammad. Kalau di Islam itu yang dijelaskan di Nabi Isa itu kebanyakan di surat Al-Maidah itu Bang. Itu banyak yang menjelaskan tentang Nabi Isa gitu. Baik, di dalam surat Al-Maidah disebutkan bahwasannya di dalam Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Surat Al-Maidah ayat 49 misalnya nih saya bukakan ya. Al-Maidah 49 ayat 40 ayat 44 coba. Ada Al-Qur'an di situ? Ada. Coba Bang, Al-Maidah 44. Ini Al-Maidah 44 yang berisi tentang perintah Allah kepada umat manusia. Coba silakan bacakan. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Ya, khususnya untuk Bani Israel. Oke, coba silakan Anda bacakan. Nah, untuk berpegang teguh pada hukum-hukum yang terdapat dalam kitab Taurat yang diturunkan Allah sebagai petunjuk dan cahaya. Sebentar Bang, itu terjemahannya bukan? Apa penerjemahan ulama? Yo, ini terjemahannya sama ayat Al-Qur'an. Kalau nggak ada. Coba dibaca terjemahannya Bang. Jangan dibaca. Kalau ulama itu biasanya mereka suka memelintir yang tertulis di situ. Coba dibaca apa adanya dulu terjemahannya coba. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Stop dulu. Yang menerangi. Stop dulu. Ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Betul? Ya. Jadi di dalam kitab Taurat terdapat petunjuk dan cahaya enggak? Ada. Salah satunya tertulis nama Muhammad di situ, betul? Ya. Ternyata ketika sahabat Muhammad membawa kitab itu, Muhammad malah marah-marah. Loh, ada Bang riwayatnya Muhammad marah. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin Muhammad mengatakan di dalam Taurat terdapat petunjuk dan cahaya, ketika sahabatnya membawa kitab tersebut, dia malah marah-marah? Menurut Anda apa sebabnya? Kalau di keyakinan saya ini, kalau Muhammad nggak marah-marah itu Bang. Tidak marah-marah katanya. Baik. Iya, nggak marah-marah. Baik. Iya. Kita akan tunjukkan bagaimana Muhammad itu marah kepada Umar bin Khattab yang membawa-bawa lembaran Taurat. Perhatikan ya, perhatikan. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau membawa lembaran-lembaran Taurat yang berisi nasihat-nasihat yang baik. Kemudian dia tunjukkan lembaran-lembaran Taurat itu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia katakan, ya Nabi, ini adalah lembaran-lembaran Taurat yang asli. Ini adalah lembaran-lembaran dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu kemudian baginda Nabi besar Muhammad SAW justru menunjukkan wajah marah. Baginda Nabi besar Muhammad SAW menunjukkan rasa tidak suka. Seandainya Musa hidup, ternyata Muhammad takut sama kebenaran Taurat. Makanya saya bilang Bang, kalian ini mohon maaf, karena saya cinta sebenarnya sama kalian. Kalian ini diprank sama Muhammad, Bang. Iya. Loh, bagaimana mungkin dia marah? Ketika saya kasih contoh gini, Bang. Abang mengklaim itu tanah depan itu punya saya itu. Nama saya tertulis di sana. Datang orang BPN bawa sertifikatnya. Seharusnya Anda senang nggak? Oh, ini justru ini menjadi bukti bahwa nama saya tertulis di sana. Giliran ada orang bawa sertifikatnya Anda marah-marah. Nggak percaya kamu dengan saya?
Kamu tidak percaya dengan saya? Makasih. Makasih Awi, makasih. Itu Bang, makanya sebenarnya kita bisa melakukan tracking, kita bisa melakukan penelitian bahwa betul nama Muhammad itu tidak ada dalam Taurat dan Injil. Seandainya ada, pasti Muhammad akan menunjukkan kepada Umar, ya Umar, bukankah namaku tertulis di situ? Tapi tidak. Marah dia. Sampai Umar takut sama Muhammad. Itu Bang, itu keyakinan itu Bang. Kalau keyakinan Abang kan kayak gitu. Kalau saya yang Muslim ini yakin banget. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda, apa alasan Muhammad marah? Ya marah karena apa? Karena Taurat ini diluruskan sama Nabi Muhammad gitu. Diluruskan. Coba dibaca lagi ayatnya Bang. Sebentar ya. Saya bacakan lagi ayatnya Bang. Tunjukkan Bang. Gitu. Baik, saya tunjukkan. Bagaimana mungkin Anda katakan diluruskan? Saya balikin. Masa kitabnya Allah diluruskan sama Muhammad? Apa pangkatnya Muhammad? Saudara-saudara. Nih, surat Al-Maidah ya. Ayat 44. Perhatikan ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya petunjuk dan cahaya. Apakah ada di sini di dalamnya terdapat kecacatan? Di dalamnya terdapat kebengkokan? Ada nggak? Ya. Hah? Nggak ada. Tidak ada. Lalu yang mau diluruskan sama Muhammad yang mana? Bagaimana mungkin Allah ingin meluruskan kitab yang terdapat petunjuk dan cahaya? Berat, saudara-saudara. Ya, tapi gini Bang, tapi kalau apa namanya? Kalau dibaca semua, kalau dipotong-potong ya gitu. Kalau dibaca semua. Silakan dibaca semua. Silakan dibaca semua. Ya, itu sih. Tak lagi ya, saya ya. Saya balik ya. Ya, silakan. Mana dah? Nah, ini. Yo, itu pelintirannya atau terjemahannya? Ya, terjemahannya ini. Oke, silakan Anda bacakan, yuk. Nah, di surat di mana ini? Di surat Al-Maidah 44 yang berisi sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Nah, itu. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan kepada Allah oleh ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka disebabkan itu tafsirnya mereka, itu Bang, itu bukan ayat Quran. Itu adalah terjemahannya aja Bang. Gini, yang saya agak sedikit memprihatinkan gini, bukankah Al-Quran itu sendiri mengklaim bahwa dirinya itu lengkap, terperinci, jelas. Bagaimana Quran yang sudah lengkap, terperinci, jelas dijabar-jabarkan lagi sama para ulama, seolah-olah para ulama menganggap Allah itu kurang lengkap, kurang menjabarkan. Bang, coba balik lagi kameranya Bang. Kita ngobrol-ngobrol ringan nih Bang, seputar diskusi Islam Kristen ya. Saya mau tanya Bang, menurut Anda Bang, apakah Allah itu kurang detail, kurang jelas, kurang mengena ketika dia menyampaikan firman-Nya? Gimana Bang? Apakah Allah ketika dia berfirman, firman-Nya itu kurang detail, kurang jelas, kurang bisa dipahami oleh orang? Oh, kalau surat Al-Quran itu ya sudah jelas Bang, nggak ada bengkoknya yang sudah dijelaskan sama Abang ini. Kalau sudah jelas,
kenapa ulama kurang kerjaan nambah-nambahin firman Allah? Nambah-nambahin yang mana Bang? Coba tunjukin Bang. Oke, gitu. sekarang saya tanya, apa fungsi tafsir Al-Quran? Ya untuk menjelaskan Bang. Karena Bang. kurang jelas. Ya enggak. Loh, untuk Kan jelas ada kurang yang- jelas. Udah jelas, dijelaskan lagi. Gimana sih? Coba, penjelasan siapakah yang terbaik? Penjelasan ulama atau penjelasan Allah? Maksudnya itu diperjelaskan itu biar lebih mudah dipahami. Coba kan ini gitu. simpel nih. Penjelasan siapakah yang terbaik? Penjelasan ulama atau penjelasan Allah? Ya penjelasan Allah lah. Penjelasan Allah. Kalau begitu, mana yang lebih baik dibaca oleh kaum muslimin? Penjelasan Allah apa penjelasan ulama? Ya penjelasan Allah. Nah, lalu kenapa ada kitab-kitab tafsir ulama? Ya, itu maksudnya biar lebih dipahami gitu Bang. Berarti tidak lebih jelas penjelasan Allah kalau begitu. Makanya saya bilang, setiap orang muslim mengucapkan sesuatu tentang agama Islam, di situ dia berbohong bahkan kepada dirinya sendiri. Saya punya gambarnya nih, Pak. Nih. Saya itu kalau ngomong, Bang, bukan sembarang-sembarang ngomong. Nih, ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Tuh, udah senyum-senyum dia kan? Saya pengalaman, Ya, Bang, pengalaman saya. Ya sama seperti kitab yang diyakini sampean kan kitab Injil ya. Itu kan juga ditafsirkan sama sampean kepada orang-orang percaya nih sampean kan Gak gitu. ada kami tafsir-tafsirkan, kami baca saja begitu. Ya enggak lah, biar tahu yang memahami biar lebih tahu kan gitu Bang. Enggak Sama ada. saja Bang. Enggak ada. Lagi pula begini. Di dalam agama Islam, banyak umat itu dikatakan begini, kalau mau paham Al-Quran harus belajar kepada tafsir ini, tafsir itu. Kalau nggak belajar tafsir ini, tafsir itu, Anda tidak mengerti. Betul? Betul nggak ada semacam seperti itu? Kebudayaan atau sebuah kebiasaan yang mengakar mendarah daging seperti itu dalam agama Islam. Betul nggak? Kalau yang memahami itu Bang, itu beda-beda aliran itu Bang. Kalau saya itu enggak kayak gitu. Gitu. Kalau memahami ya harus baca Al-Quran sama terjemahannya kan gitu. Bukan tafsir-tafsir gitu. Bukan tafsir-tafsir. Jadi menurut Anda tafsir-tafsir harus dibuang? Ya tafsir itu menjelaskan itu Bang bagi yang nggak mengerti kan gitu. Sama seperti yang dibaca sampean itu kitab Injil kan sama. Nanti kalau menerangkan kan gitu sama saja. Iya, maksud saya berarti lebih jelas kitab Allah apa lebih jelas kitab tafsir? Kitab Allah. Oke, di dalam kitab Allah di mana ada perintah untuk sunat? Nah, itu sunat itu. Kalau sunat itu bukan perintah Allah itu, Bang. Itu Sunat wahyu. bukan perintah Allah. Lalu perintah siapa? Itu. Perintah Ya, siapa? Nabi Muhammad. Muhammad mendapatkan perintah dari siapa tentang sunat itu? Ya, dari Allah. Berarti perintah siapa? Allah. Nah kan? Bukan perintah Allah tapi perintah Allah. Iya. Makanya saya bilang teman-teman, ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia akan membodohi dirinya sendiri. Oh, enggak gitu. Gini, Bang. Tapi gini Bang, saya pengen kita tuh belajar jujur yuk. Jujur sama Iya. diri sendiri, jujur sama lawan bicara kita, gitu loh. Gini Kalau loh, Bang. kita Gini Gimana? loh, bentar, mau omong saya. silakan. Gitu loh. Hmm. Untuk masalah perintah sunat kan dari dokter pun kan ada penjelasan. Dari Gitu dokter nih.
Apakah agama Islam ada ketika ada dokter? Si dokter yang itu, agama Islam sudah ada sebelum dokter itu lahir, setuju? Sebelum dokter yang ngomong tentang sunat itu lahir, agama Islam sudah ada di zaman Muhammad, setuju? Setuju. Oke, pertanyaan saya, yang nyuruh sunat itu siapa? Agama itu. Agama Islam. Iya, perintah itu dari siapa? Asal usulnya dari perintahnya dari siapa? Dari Allah. Tadi Anda katakan bukan perintah Allah. Dari Allah. Kan, Oke, di Quran mana? Di Quran mana Allah berfirman untuk supaya orang Muslim bersunat? Gini, abang sunat belum? Abang sunat belum? Bang, ini bukan perkara saya, Anda, Udin, Fulan sunat atau belum. Ini perkara sunat itu perintah dari siapa? Dari Allah, Bang, kan sudah bilang. Oke, Bang, di Quran Allah. Surat berapa? Nah, kan saya kan sudah bilang, Bang, saya ini bukan ustadz. Nah, baiklah, oke lah. Oke lah, Bang Bayu. Terima kasih, Bang Bayu. Ya mau tanya bentar, aku mau tanya bentar. Apalagi? Abang sunat juga apa enggak? Bang, sunat jawab itu dong. Nah, baik. Sama pertanyaan saya loh, Bang. Ya, baik. Begini. Pertanyaannya begini. Kalau orang Kristen itu tidak ada diwajibkan untuk bersunat. Orang Kristen itu tidak diwajibkan untuk bersunat karena orang Kristen itu bukan mengikuti atau tidak masuk ke dalam perjanjian dengan hukum Taurat, tidak. Tetapi dengan darah Yesus. Materai perjanjiannya bukan sunat lagi, tetapi darah Yesus. Ya, terus seperti pertanyaan itu. saya dijawab, Bang. Abang ya itu kan sudah menjawab. Gimana Anda itu? Abang sunat apa belum? Jawab, sunat belum? Jawab. Bang. Jawab. Bang, masalahnya begini. Kita ini di sini bukan membicarakan alat kelamin, Bang. Heran. Muslim ini sukanya bicaranya alat kelamin aja. Enggak, kan abang dulu yang bilang. Iya, mau diapain, Bang? Kalau sunat itu nggak sunat mau diapain? Anda ini nekat yang nyata pertanyaan-pertanyaan Anda ini. Oke lah, kita berikan kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Kita kasih kesempatan kepada yang ngerti lah. Ngerti isi Al-Quran, ngerti isi hadis begitu ya. Supaya saya tidak dibilangin lagi nanti. Kamu beraninya sama orang Islam awam gitu ya. Oke? Ya. Oke. Makasih Bang Bayu Pak Halepi. Makasih Bang ya. Selamat malam Bang, diturunkan.